Oke teman-teman, kali ini gue datang dengan video terbaru lagi. Oke guys, di tangan gue ini ada sebuah smartphone yang akan gue pakai untuk nge-record video ini teman-teman. Jadi kali ini gue akan kasih ke kalian review tentang XS Max. Itu pemakainya gimana teman-temannya. XS Max ini kotaknya udah gue pakai hampir 1 minggu teman-temannya. Jadi gue akan kasih lihat ke kalian apa aja sih yang gue rasain pakai XS Max ini selama seminggu guys. Jadi gue nge-recordnya pakai ini. Ini adalah iPhone 11 Pro Max guys ya. Jadi sini XS Max nya itu lagi gue pakai buat nge-record. Nah ini perkenalan buat kalian kalau gue mau bikin konten pakai 11 Pro Max ini teman-temannya. 11 Pro Max ini kemarin gue udah bikin reviewnya ya. Gue cantumin ke kalian linknya di atas juga. Jadi ini kayak gini tampilan 11 Pro Max itu ya. Bagi yang udah lupa 11 Pro Max itu kayak gimana teman-teman. Nah kayak gini. Oke ya, jadi ini casingnya kita akan bikin review ya XS Max selama 1 minggu itu kayak gimana teman-teman. Oke, kita masuk ke video pembahasan berikut ini. Let's go. Oke teman-teman, di tangan gue ini adalah iPhone XS Max yang akan kita review ya setelah seminggu pemakaian. Gue sih udah pakai seminggu udah cukup ya untuk kasih ke kalian review tentang pengalaman gue pakai XS Max ini kayak gimana. Untuk tahun 2022 ini masih layak atau enggak. Nah, sini langsung aja teman-teman. Pertama-tama kita masuk dulu lah ke introduce-nya ya, perkenalan tentang XS Max. Jadi XS Max ini lahir tahun 2018 ya teman-temannya, bulan September, dimana 6,5 inci gede layarnya ini, 6,5 inci, kamera belakangnya ini 12 megapiksel, dan juga di sini RAM-nya sudah 4 GB menggunakan chipset A12 Bionic teman-teman. Baterainya 3174 mAh teman-temannya. Jadi kalau untuk ukuran iPhone baterainya sangat gede menurut gua teman-temannya. Jadi di sini teman-teman yang gua suka dari iPhone XS XS Max ini pertama tetap dari desainnya yang menurut gua ramping guys. Jadi sebelumnya gue pakai iPhone XS, dimana XS itu agak-agak gendut ya teman-teman, agak-agak berisik gitu loh, kayak agak gede gitu. Kalau ini tuh ramping guys. Jadi di sini kalian bisa lihat sendiri untuk dari desainnya kayak gini ya teman-teman. Ini ada segel toko yang kemarin gue beli di Tarafon dan pasar teman-temannya. Lecet pun nggak ada, desainnya seperti ini. Ada speaker sini, ngecas di sini. Terus di sini juga ada buat SIM tray ya. SIM tray-nya di sini ada powernya, di sini ada tombol silent, ada power up, volume up, volume down, di atasnya nggak ada apa-apa teman-teman. Jadi di sini sudah ada notch-nya, di sini nggak ada home button lagi ya teman-temannya. Seperti yang kalian tahu iPhone SE3 sekarang yang baru keluar tuh pakai home button ya, untuk nostalgia mungkin. Tapi XS Max ini sama seperti generasi 10 semua, tidak ada lagi tombol home button. Jadi dari desainnya gue sangat suka teman-temannya, dan ketebalannya ini sangat cocok buat tangan gue, compact guys. Kalau XS itu masih sedikit agak gendut ya, tapi kalau ini bener-bener di luar dugaan. Gue sangat suka banget sama XS Max ini guys. Jadi sini singkat aja teman-teman. Kalau untuk dari segi performa ya teman-temannya, gue nggak ngerasa ada masalah banget sama performa XS Max ini, karena ini masih mumpuni banget untuk tahun 2022 teman-teman. Chipset A12 itu masih kuat banget guys. Jadi di sini gue hanya ingin kasih ke kalian sedikit gambarannya untuk dari segi pertama yang gue sorot adalah dari segi baterai. Kita masuk ke baterai ya guys. Jadi di sini baterainya itu gue beli di baterai health-nya 89% ya. Jadi di sini untuk baterainya sendiri kalian bisa lihat di sini. Ini last charge-nya itu jam setengah 6 tadi ya, jam setengah 6 sore tadi di angka 100%. Berarti ini sudah jam 11 ya, bentar lagi ya. Jadi sini baterainya ada sekitar 68%. Memang sih gue nggak terlalu banyak pakai tadi ya. Gue cuma sekedar WA, IG dan baca-baca berita guys. Tapi untuk baterainya menurut gue awet banget, karena di sini screen on-nya di sini ada 9 jam 58 menit. Screen on ini nggak bisa jadi patokannya kalau baterai kalian itu awet atau enggak. Tapi semakin tinggi screen on kalian itu menandakan bahwa baterai kalian itu ada indikasinya awet ya teman-teman. Gue pernah dapat screen on di sini 12 jam teman-teman. Itu gue nggak tahu ya gimana ya di XS Max ini teman-teman. Nah, jadi secara singkat aja teman-teman, kalau untuk dari segi baterainya ini mantap. Gua puas banget teman-temannya. Nah, dan juga ini gua di sini sudah menggunakan iOS terbaru ya, 15.3.1 teman-teman. Nah, sini kalian bisa lihat sendiri di sini sudah menggunakan iOS terbaru ya. Software update-nya di sini iOS 15.3.1. Jadi di iOS terbaru ini gua nggak ada ngerasa kayak ada perbaikan yang gimana-gimana ya. Biasa aja, cuman
memang gue ngerasa agak sedikit baterainya agak sedikit awet banget sih, menurut gue ya. Mungkin sekitar, nggak bisa dihitung sih, mungkin sekitar 15-20 menit lebih awet lah dari sebelumnya teman-teman. Karena gue ada bikin pengukuran sendiri untuk baterai handphone ini sebelum dan sesudah gue update iOS ya, karena iOS sebelumnya di angka 15.2 teman-teman. Oke, selanjutnya lagi guys ya, di sini untuk masalah game teman-teman. Jadi gue tuh main game Mobile Legends sama PUBG, tapi di sini nggak gue kasih lihat ke kalian proses gue mainnya, karena main PUBG sama main Mobile Legends itu nggak banyak makan baterai teman-teman ya, nggak bikin panas juga dan nggak ada kendala sama sekali. Nah, tapi yang gue rasain adalah di saat gue main Football Manager ini, ternyata guys ini menguras baterai. Dan cepet panas banget gue main Football Manager ini teman-teman ya. Di saat gue main Football Manager ini gue ngerasa ini sangat panas teman-teman. Gue nggak tahu kenapa tiba-tiba panas di sini. Itu kalau di kurs suhu mungkin ada hampir 40 derajat ya di sini. Nah, only game ini ya. Kalau gue main kayak PUBG, main Mobile Legends, sekelas Genshin Impact gue sempat tes juga nggak ada panas banget ya, biasa aja. Tapi kalau main Football Manager ini panas langsung teman-teman, dan baterainya langsung drop guys. Oke, itu notesnya buat kalian. Kalau kalian mau beli 10S Max, kalian mau nge-game, kalian lihat dulu ya kalau gamenya apa nih gamenya. Kalau mau Football Manager itu nggak cocok banget gamenya untuk dipakai di 10S Max teman-teman, karena ini bikin langsung panas sih, itu yang gue rasain. Terus di Instagram guys, menurut gue sekarang kalau di Instagram teman-teman di sini gue ngerasa nih kalau gue main Instagram itu nggak ada masalah, santai-santai aja. Tapi kalau misalkan kalian ngebikin story di Instagram itu lebih dari 15 detik, mungkin dia ada videonya 1 menit ya, video 1 menit, kalian bikin story berarti 15 detik ya, berarti ada 4 video kan, 60 detik 1 menit, itu cepat panas nih. Kalau kita nge-repost story sekitar 4 story sekaligus nih ya, itu langsung panas guys teman-teman ya. Mungkin memang nggak ada guna juga ya kita nge-post story banyak-banyak dalam waktu yang singkat. Tapi kemarin gue sempat nge-repost beberapa story dari teman gue, dan itu bikin handphone ini langsung panas di sini. Baterainya dari 41% langsung turun ke 37%. Dalam waktu mungkin sampai sekitar 10 detik doang teman-teman, cuma untuk repost story yang sekaligus ada 4 story gitu guys. Jadi yang gue notice itu ya teman-teman ya. Kalau untuk main game Football Manager ini langsung panas di sini. Untuk repost story dalam beberapa file yang banyak mungkin ya, itu juga langsung bikin panas di sini teman-teman. Tapi kalau untuk dari segi sehari-hari pemakaian itu nggak ada masalah sama sekali teman-teman ya. Gue bisa jamin ini tahan banget, minimal tahan 6 jam lah teman-teman. Itu untuk pemakaian yang udah sangat-sangat gila ya, 6 jam lah. Lumayan game aja terus 6 jam, terus sosmed dan lain itu 6 jam masih bisa lah. Tapi kalau untuk pemakaian santai ini mah tembus ya menurut gue 10 jam. Itu sih yang dari gue alami teman-temannya, karena gue bukan gamers, tapi gue main game sekali, Mobile Legends, Clash of Clans dan Football Manager teman-temannya. Nah, di sini singkat aja teman-teman, gue juga pengen kasih lihat ke kalian untuk dari segi kameranya, untuk dari segi kualitas perekaman, dari segi fotonya kayak gimana. Gue akan kasih kalian lihat video kualitas perekaman dan fotonya kayak gimana di slide berikut ini. Let's go. Apa? Kalau soalnya kadang mereka nggak asik gitu, kita mending ya kalau soalnya nggak kayak gitu. Soalnya takutnya mereka kena di jalan. Why don't we head back to Nah, gimana? Kalian udah lihat kan kualitas video, kualitas kameranya kayak gimana teman-teman. Jadi
hasilnya kayak gimana itu gue serahin ke kalian sendiri bisa menilai. Nah, dan juga di sini gue sedikit kasih gambaran lagi, ini gue beli seharga 5,8 juta teman-temannya. 1 minggu yang lalu gue beli di Tarafon dan Pasar, dan ini gue belum ada kendala gimana ya, dari segi emailnya masih aman, dari segi performanya masih aman, dari segi baterainya juga masih awet teman-teman. Nah, tanpa banyak basa-basi ya teman-teman, kesimpulannya adalah gue cinta banget sama iPhone 11, itu keren banget. Tapi gue juga baru sadar bahwa iPhone XS Max ini juga salah satu iPhone yang menurut gue nggak kaleng-kaleng ya guys, karena dari segi desainnya juga bagus, dan dia di tangan tuh compact kayak gini teman-teman. Jadi itu dipegang satu tangan tuh gue masih bisa aja, walaupun ukurannya 6,5 inci, tapi dia nggak gendut. Dan ini gue suka banget. Performanya Yahoo, kameranya oke, videonya oke, harganya juga udah turun banget teman-teman. Jadi menurut gue teman-teman, kalau kalian ragu beli iPhone 11 karena dia layarnya IPS, kalian boleh pakai XS Max ini, karena XS Max ini layarnya AMOLED teman-teman. Layarnya lebih bagus dari iPhone 11. Cuman kalau iPhone 11 kan udah 2 kamera boba di sini ya. Jadi di situ mungkin keunggulannya iPhone 11, dan juga chipset iPhone 11-nya juga lebih unggul daripada iPhone XS Max ini teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian punya budget sekitar 6 juta, coba tabung untuk iPhone 11. Tapi kalau misalkan kalian nggak mau iPhone 11, pengen punya handphone dengan layar yang tajam, jangan pilih 10, jangan pilih XS, jangan pilih XR, tapi ambillah XS Max teman-teman. Kalau kalian misalkan punya budget segitu, pengen dapat performa yang menegangkan dan powerful, boleh diambilin, rekomendasi banget. Tapi kalau kalian nggak suka dengan handphone gede, oke, ini nggak rekomendasi buat kalian teman-temannya. Nah, sekian singkat aja ya video kita teman-teman. Nanti gua akan datang dengan video khusus ya untuk review baterai seharian dan review kamera kita secara detail kayak gimana teman-temannya. Jadi ini review secara general ya, secara umum teman-temannya. Jadi sekian teman-teman video kita kali ini. Mudah-mudahan kalian suka, dan mudah-mudahan ini memberikan kalian sedikit gambarannya tentang XS Max di tahun 2022 ini, apakah masih layak atau tidak. Jawaban dari gue tuh masih layak dan sangat recommended buat kalian. Rekomendasi terbaik dari Kang Review selain iPhone 11. See you di next video teman-teman. Gitu aja sih. Sih udah mulai merah-merah nih guys. Tuh, akan merah kan. Oke teman-teman, see you di next video. Bye-bye.